wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu dengan judul karakteristik, permasalahan, serta bimbingan konseling anak usia dini. Nah, di sini saya Diva Mawarni, saya adalah pemateri pertama. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian bimbingan dan konseling AUD. Jadi, pengertian bimbingan dan konseling AUD adalah proses pemberian bantuan pada anak usia dini yang dilakukan oleh pendidik agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kemampuan mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Nah, jadi di sini anak dilakukan oleh pendidik agar anak dapat tumbuh berkembang secara optimal serta memiliki kemampuan mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Jadi, di mana anak diberi bantuan pada pendidik agar anak dapat tumbuh berkembang secara optimal dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas tentang karakteristik bimbingan dan konseling anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada pola pikir mereka yang cenderung egosentris, yaitu amat terpaku pada pola pikirnya sendiri. Maksudnya itu di mana mereka cenderung tidak mau menarik kesimpulan dari apa yang orang lain pikirkan, atau tidak mau mendengarkan apa yang mereka pikirkan, atau tidak mau menyimpulkan apa yang orang lain pikirkan. Yang kedua, mereka lebih intuitif dan konkret dalam berpikir sehingga sulit memahami hal-hal yang abstrak. Nah, yang ketiga ada pada anak-anak yang lebih kecil, orientasi mereka adalah masa sekarang. Oleh karena itu, pertemuan konseling dapat dilakukan minimal 2 kali seminggu agar mereka memperoleh manfaat. Yang keempat, ada konseling akan lebih berarti jika anak memperoleh kesempatan untuk melakukan eksplorasi pada dunia, misalnya bermain dengan sesuatu. Nah, jadi dengannya eksplorasi seperti ini, anak tidak bosan dan lebih tertarik untuk melakukan bimbingan konseling. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu teknik dalam bimbingan dan konseling anak usia dini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ana Fazla. Kepada Ana Fazla saya persilakan. Selanjutnya yaitu teknik dalam bimbingan dan konseling AUD. Yang pertama, bimbingan dan konseling melalui bermain. Yang kedua, friendship group. Tujuannya agar anak dapat menjalin hubungan dengan temannya di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, eksplorasi dari mimpi, yaitu melakukan apa yang anak impikan dan menganalisis tentang mengapa dan apa keinginan anak, sehingga kita tahu apa dan tujuan dari anak menginginkan hal tersebut. Yang keempat, board game dan aktivitas lainnya. Permainan ini dapat digunakan dalam melakukan bimbingan dan konseling karena permainan ini membutuhkan paling sedikit 2 orang. Selanjutnya, permasalahan bimbingan dan konseling AUD. Yang pertama, kesehatan fisik. Berkaitan dengan lingkungan yang berada dalam kehidupan anak, banyak kesehatan anak yang terganggu dengan adanya penyebaran dari lingkungan. Yang kedua, kesehatan psikis. Dalam kesehatan psikis paling banyak menjadi masalah dalam perkembangan anak, karena dalam hal psikis anak cenderung mendapat masalah baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Yang ketiga, pendidikan formal. Masalah lain yang dialami anak yaitu masalah dalam pendidikan yang ia jalani. Permasalahannya seperti gangguan belajar. Selanjutnya akan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Salsabila, selaku pemateri ketiga dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan daripada bimbingan konseling untuk anak usia dini. Jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama ada tujuan khusus dan yang kedua ada tujuan umumnya.
Jadi tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk anak, yaitu untuk menjadikan anak lebih mengenal dirinya sendiri, yaitu apa kemampuannya, sifatnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. Lalu yang kedua yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak. Lalu yang ketiga yaitu mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jadi bimbingan konseling ini bertujuan untuk memudahkan anak dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Lalu selanjutnya yaitu menyiapkan perkembangan mental anak, baik itu perkembangan sosial maupun perkembangan kognitif anak untuk menghadapi jenjang pendidikan yang selanjutnya. Lalu ada kedua yaitu ada tujuan khusus untuk orang tua. Yang pertama yaitu untuk supaya orang tua lebih mengerti dan memahami dan menerima anak sebagai suatu individu yang memang berbeda dengan individu lain. Lalu selanjutnya itu ada memahami emosi anak dan kesehatannya. Bimbingan konseling berfungsi kepada orang tua sebagai sarana orang tua dalam memahami emosi anak dan kesehatan mental anak, baik itu mental maupun fisik. Lalu selanjutnya itu ada memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan anak. Jadi dengan bimbingan konseling ini tuh orang tua lebih bisa memilih sekolah atau pendidikan mana yang lebih sesuai dengan kemampuan anak, baik itu secara sosial maupun secara kognitifnya. Lalu selanjutnya ada tujuan konseling secara umum, yaitu yang pertama ada memberikan intensi dan membina kemampuan bakat dan minat anak. Lalu selanjutnya yaitu ada memecahkan masalah atau kelainan khusus yang dialami oleh anak. Saran daripada konseling itu sendiri yang pertama yaitu orang tua atau anggota keluarga dari anak tersebut. Lalu yang kedua yaitu anak-anak yang memang mengalami kesulitan atau permasalahan dalam masa-masa usia dininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mauliza, sekaligus pemateri keempat dari kelompok ini. Setelah dijelaskan oleh Nanda Salsabila, selanjutnya ada manfaat bimbingan konseling, yaitu yang pertama membantu anak untuk memahami diri sendiri, yaitu manfaatnya untuk anak memahami dirinya sendiri. Di balik anak yang melakukan segala kegiatannya dengan kehendaknya sendiri, kita sebagai guru dapat membedakan atau memberikan nasihat mana yang boleh anak lakukan, mana yang tidak boleh, mana yang baik anak lakukan, mana yang tidak baik. Yang kedua, membantu anak dalam mengembangkan potensi, yaitu dengan cara kita memberikan stimulus, ruang eksplorasi bagi anak, ruang imajinasi untuk anak bisa melakukan kegiatan yang lebih baik. Yang keempat, menyiapkan perkembangan emosi, mental dan Yang ketiga, membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Misalnya ada anak yang ke tingkat marahnya itu meledak atau suka memukul kawan. Jadi kita sebagai guru dapat membantu mengatasi masalah, memberikan nasihat atau memberikan penanganan. Yang keempat, menyiapkan perkembangan emosi, mental dan aspek lainnya. Aspek lainnya itu seperti 6 aspek perkembangan. Yang kelima, membantu orang tua dalam memahami kesehatan dan emosi anak. Di balik manfaatnya ada juga untuk anak, ada juga untuk orang tua, yaitu dalam memahami kesehatan dan emosi anak. Jadi orang tua bisa tahu bagaimana kesehatan anaknya dan emosi anaknya itu bagaimana. Yang keenam, dapat membantu orang tua dalam memilih sekolah yang sesuai. Misalnya ada anak yang memiliki tingkat hiperaktif, jadi guru bisa menempatkan maksudnya orang tua bisa menempatkan anaknya itu di tempat sekolah yang sesuai dengan anaknya yang seperti itu, dengan ada bimbingan juga di sekolah selanjutnya itu. Yang ketujuh, yaitu membantu orang tua dalam menerima anaknya sebagai individu yang berbeda. Selanjutnya, kesimpulan. Bimbingan konseling adalah usaha pendidik dalam mengembangkan kemampuan
dan aspek perkembangan anak, dan juga usaha dalam mencegah permasalahan yang timbul dalam masa perkembangan tersebut. Karena bimbingan dan konseling untuk anak usia dini itu harus disesuaikan dengan anak, dan bimbingan konseling juga itu membantu anak usia dini dan juga anak dalam mengatasi permasalahan yang akan dihadapi pada masa perkembangan atau pada masa kedepannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.